Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatizam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, semua waras, masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan teman kasih yang berjuang dalam majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Yampuy. Masya Allah, kalian lagi pada ngapain? Guys, lagi mau dinner ya cuy ya. Hari ini kita bahas, waduh, berita yang masuk TV. Ini jelas banget ya, dibicarakan Indonesian Helper. Aduh, ini kira-kira teman kalian bukan yang di show up ya majikannya, tapi majikannya nggak mau nunjukin mukanya ya, cuma suaranya aja kayak penjual boraks itu kan. Halo gitu ya. Jadi si majikan ini menghubungi salah satu TV ya, bukan TVB ya. Ini yang logonya H warna merah itu cuy. Nah, gempar tuh masuk TV tuh. Jadi majikannya ini menceritakan kejelekan si mantan cecenya. Sebenarnya sih udah jadi mantan ya, tapi masih kepo aja. Padahal kasusnya ini 2 tahun yang lalu cuy. Tapi kenapa masih dibahas? Nah, majikan ini menceritakan di sebuah televisi ini menceritakan tentang suatu kisah domestic helper yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai shell body. Penghibur ya cuy, penghibur laki-laki hidung belalang gitu kan. Nah, majikannya ini mungkin masih dendam ya 2 tahun. Ini kayak siapa sih menyimpan dendam selama itu gitu kan. Jadi si majikannya ini masih dendam mungkin ya. Dia show up di televisi supaya pemerintah ini memantau. Ini Hong Kong nih memantau. Jadi domestic helper ini terlalu banyak yang bekerja sampingan sebagai sell body sekarang. Aduh. Atau mungkin kalah saing ya. Atau mungkin sekarang tarifnya Indonesian woman itu sama high class gitu kan. 1.500 ke atas gitu kan. Wis, mantap. Wah, namanya teman-teman KSM yang cantik dari lahir gitu kan. Kita ada sedikit bangga ya. Waduh, Indonesian helper berarti cantik ya. Dengan standar harga 1.500-an. Loh, orang-orang asing di sini loh cuy, sampai $200 juga mau. Astagfirullahaladzim. Oke, ayo gimana ceritanya? Jadi ceritanya si majikan ini telepon. Dia menceritakan bahwa dulu 2 tahun yang lalu dia ini memiliki domestic helper. Nah, awal dia bekerja dengan majikan itu, cecenya itu kuai-kuai. Kuai-kuai itu baik gitu guys, bagus, nurut gitu kan. Kayak siapa sih nurut? Kayak teman saya, kayak Sam. Ya kan? Kayak saya, kayak Sam. Kalau yang baik-baik aja kayak saya ya kan. Jadi akhirnya sih majikan ini terkesima. Oh, cece saya nurut ini kan. Seneng nih majikan. Akhirnya berjalannya waktu bekerja dengan majikan tersebut, cecenya Hopin gitu. Pin apa tuh ya Pak ya? Pin itu berubah gitu cuy. Jadi bukan berubah mukanya ya. Jadi berubah sikapnya, tingkah lakunya. Jadi ibaratnya kayak baru keluar hutan ngelihat Hong Kong. Wis, semuanya gedung-gedung gitu kan. Jadi berubah juga. Termasuk cara berbicara, cara pakaian, cara sikap menghargai majikan ini juga berubah cuy. Nah, kebetulan majikannya friendly nih. Friendly sama kepo bedanya tipis ya cuy. Jadi hati-hati nih majikan yang mengakrabkan diri dengan kalian, bisa aja dia itu lagi kepo. Nah, ini kebukti di majikan ini. Dia nanya-nanya sama cecenya bukan care, tapi kepo. 2 tahun kemudian meledak ini dendamnya. Astagfirullahaladzim. Kayak itu Kaisam mau disantet katanya kena ngungkap behel. Ya biarin aja disantet, orang perut Kaisam udah besar gara-gara kopi. Astagfirullahaladzim, ya ampun dulu. Kaisam sih pasrahin aja, hidup mati itu sama Allah ya. Kan kita juga setiap hari berdoa. Kita ibaratnya bekerja sedang melakukan hal-hal positif, kalaupun sampai meninggoy ya udah gitu kan. Terima aja wis, berarti takdirnya kayak Tisam sampai situ ya. Tapi ya kita doakan semoga waras, rosa, panjang umur ya cuy. Nah, kembali lagi tuh sama majikan. Jadi majikan ini sudah mencium kalau cecenya ini Hopin ya, berubah. Si cecenya, kenapa ini bisa dikatakan berubah sama majikannya? Itu dikarenakan dia ini cecenya mulai berani. Dari friendly-nya majikan, ini menjadikan cece ini berani untuk setiap libur cantik cuy dandannya. Mbak-mbak di luar sana ya yang cantik dari lahir, kalau nggak dandan aja cantik gitu ya. Jadi kalau berangkat libur yang biasa aja, udah pakai kolor aja dulu, terus kamu cari tuh Jiso umum ya. Kalau nggak di mall tuh yang wangi, bersih dan lain-lain, kamu ganti tuh ya kostum liburmu di sana. Karena majikan ini julid cuy,
ngelihat kita dandan di rumah gitu kan. Jadi dikiranya kita ini ngapa-ngapain. Mungkin majikannya ini merasa tersaingi kali ya, karena majikannya masih muda ini cuy. Cici saya libur cantik sekali, kemana dia? Apa kita kumpulan mama yang ngedeprok ya kan, udah pakai kolor aja, yang penting libur bawa tenda gitu kan, bawa sambal terasi, duduk. Beda cuy ini cecenya. Jadi pakaiannya itu ya cantik lah, tampil cantik. Nah saat itu diperhatikan nih majikan, 1 kali 2 kali, loh kok cece saya jadi berubah ya, jadi cantik. Akhirnya cuy, majikan ini mulai pendekatan nih. Wih Cece, kamu itu cantik sekali, katanya beautiful. Kamu kalau libur kemana? Ya kan? Nah dari sini nih, wartawan ini majikan ini menanyakan. Cecenya itu kan mungkin suka dipuji aja ya. Kayak siapa dipuji ini mekar itu kan. Akhirnya sekalinya si majikan ini ngomong sama cecenya ini ngejawab dengan jujur, "Ini loh Dadai, saya itu kemarin itu habis makan di restoran nih. Restorannya romantis itu, bagus." Nah, majikannya itu ngelihat ya suasana restoran di situ tuh kayak romantis gitu cuy. Jadi majikannya ini curiga, ini ada lawan jenisnya nggak sih makan di restoran sebagus ini? Terus dari skala kalkulatornya majikan, kalau setiap libur Cece ini makan di restoran seperti ini kan nggak cukup dari gaji domestic helper aja. Wah, ini udah pasti ada yang support ini. Siapa cuy? Sugar daddy. Yang punya sugar daddy siapa? Astagfirullah. Nah, karena saat majikan kepo seperti ini, si majikan ini membebaskan cecenya untuk bermain handphone ya. Kadang ada ya yang ngumpet-ngumpet ya, yang masih di toilet main handphone, coba cung. Kalau ini cecenya sering video call, ketahuan sama majikan. Nah, majikannya tuh mungkin ada CCTV ya, atau enggak dia ngintip-ngintip kayak gini, siapa sih itu yang video call sama cece saya ya kan. Tahu-tahu cuy, menurut pengakuan majikan, kalau si Cece ini sering video call dengan orang asing cuy, kayak Bang Paki gitu, kayak bule kayak gitu. Timbul lagi kecurigaan, waduh Cece saya kok lari sekali. Yo namanya juga Cece internasional majikan, ya temannya internasional lah dari beberapa negara. Jadi si majikannya itu, wah itu bukan laki-laki Indonesia, itu bukan pacar atau suaminya gitu kan. Akhirnya cuy, si Cece ini makinlah tuh majikan curiga. Nah mungkin nih Cecenya ya, karena saking majikannya ini friendly ya sama si Cece, tahu-tahu lagi dijebak ini kan, lagi kepo ini majikan ya kan. Akhirnya si Cecenya ini nggak tahu gimana caranya masuk dalam perangkap majikan, di mana majikan menemukan bukti transaksi penjualan sel body 1.500. Nah, karena si cecenya ini tahu kalau majikannya udah tahu nih kalau dia ini sel body ya. Jadi dianya ini merasa nggak enak sendiri nih sama majikan. Akhirnya notislah majikan. Majikan, saya keluar saja karena saya nggak mau membebankan dengan keburukan ini. Ini kan berarti kan sel body ya, ibaratnya majikan mungkin milih kamu yang keluar atau saya keluarkan. Kalau saya keluarkan, saya report ke imigrasi. Kalau sel body, visa selesai mungkin ya. Kenapa nggak seperti itu aja majikan kalau benci dari dulu gitu kan? Kenapa harus diungkapkan keluar-keluar sekarang? Susah ini memang kadang majikan ini. Akhirnya cecenya ini mengundurkan diri dengan melakukan notis ya ke majikannya. Dan ini kejadiannya 2 tahun yang lalu cuy. Majikan masih mengendus, mungkin membuka media sosial, selebet gitu kan, keluar lagi nih Cece, ini mantan Cece saya, kok dia masih ada di Hong Kong, oh berarti dia masih kerja dong, oh jangan-jangan dia juga kerja di rumah majikan sel body juga. Nah ini makanya kenapa majikan ini keluar ke TV, kalau pemerintah harusnya memperhatikan nih sel body nih, domestic helper banyak disalahgunakan, yang dirugikan adalah siapa? Yo majikannya, katanya dia juga merasa dirugikan cuy. Aduh, jadi itu tuh gosipnya majikan yang lagi keluar-keluar di TV. Jadi Kaisam tuh curiga, kenapa ini majikan julid sekali ya. Maksud Kaisam, kalau sudah tidak bekerja ya udah gitu kan. Kenapa masih dikepoin? Ya kan, masih dendam kusumat gitu kan. Nggak mungkin. Positifnya majikan ini menghimbau kepada laki-laki hidung belalang di luar sana ya. Hati-hati tuh ya. Domestic helper seperti ini tuh banyak di luar sana. Kesehatan mental laki-lakinya, loh kok kesehatan mental laki-lakinya, ya barangkali aja cuy dari video yang dia di show up ini. Jadi orang-orang Hongkong ini lebih memperhatikan suami-suaminya gitu kan, ya takut juga
takut kita ibaratnya suami istri ya, terus suami kita jajan dengan orang-orang yang sel body seperti ini, terus datang ke rumah tiba-tiba orang lokalnya sendiri terinfeksi. Itu sebenarnya maksudnya sih untuk kayak gitu ya. Ya kita ambil positifnya aja. Negatifnya apa kayak julid, sama kayak kita lagi julidin. Astagfirullahaladzim. Yo kayak Sam itu hanya membagi informasi yang kalian kepo aja biar nggak tanya-tanya apa sih gitu kan. Apa deh. Nah itu ya. Menurut kalian gimana nih? Maksudnya majikan usil banget ya, 2 tahun kasusnya masih dibahas sampai hari ini. Ya itu memang ya, kita harus akui bahwa di luar sana itu banyak ya domestic helper dengan sampingan job seperti ini. Ya bukan rahasia umum lagi. Jadi ini kembalikan kepada kita yang memiliki body ya. Seberapa kita menghargai body kita sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa menghargai diri kita sendiri selain diri kita sendiri, cuy. Jadi kamu mau pasang tarif murah, mahal, itu hanya sebatas nominal, ya. Tapi di mata orang-orang yang tidak pernah melakukan sel body, harga semahal apapun yang kamu tarifkan, tetap di mata kita, ya kamu tetap murah gitu ya. Jadi untuk itu sayangi diri kalian, sayangi kesehatan, dan jangan dicontoh, oke? Nah ini sebagai teguran untuk para sel body di luar sana, khususnya Indonesia yang mantan ex PMI atau PMI yang masih bekerja di rumah majikan. Saat kalian melakukan hal seperti ini, pernah nggak tersirat dalam hati kalian apa yang kamu lakukan adalah membawa nama Indonesia? Saat kalian melakukan seperti ini, otomatis di mana kamu berpijak? Pernah nggak kamu menjunjung negara kamu sendiri? Kalau nggak pernah, ya sangat wajar sekali. Karena beda cara berpikir orang-orang yang menghargai negara kita sendiri dengan orang yang menyepelekan negara kita sendiri. Bedanya, Gen 1, 2, 3 nih pastinya akan berpikir berapa kali gitu kan untuk merusak nama Indonesia. Apalagi kita sebagai domestic helper. Jangan dicontoh ya cuy ya. Nah mungkin itu sharing SM hari ini, semoga bermanfaat untuk kita sendiri ya. Ambil hikmah baiknya dan jangan dicontoh ya cuy ya. Apalagi jual murah, aduh Masya Allah. Masa sih kamu gak percaya Allah itu maha pembuka rezeki yang besar ya. Kalau misalkan kamu menganggap penjualan sel body ini adalah rezeki dari Allah, salah kaprah ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.